Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala zat yang maha Ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa kembali dan belajar bersama, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah Allah utus ke muka bumi ini untuk mengantarkan kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang ini. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang hakikat dan keutamaan sabar di bulan Ramadan. Pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa. Dan puasa itu adalah separuh kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan, tidak dimakan. Ada minuman, tidak diminum. Padahal makanan itu milik sendiri. Minuman itu milik sendiri. Ia menahan diri tidak mengkonsumsinya. Demikian pula, istri cantik, pasangan yang halal. Namun ia menahan diri tidak mencampurinya karena sedang puasa. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, dari marah. Meskipun ia dipancing-pancing orang, dijawabnya, "Inni soimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa." Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa. Dan Allah telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang sabar. Sedikitnya ada 3. Kemudian dalam hadits, Rasulullah juga menjelaskan keutamaan sabar yang luar biasa. Pemirsa yang berbahagia, berikut ini 4 keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah. 1. Pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama adalah, pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 10, yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Puasa yang merupakan separuh kesabaran, juga mendapatkan keistimewaan ini. Tidak seperti amal lain, puasa akan langsung dinilai Allah dan tidak dibatasi pahalanya. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan, 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya, hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Keutamaan sabar berikutnya adalah mendapatkan mayatullah. Keutamaan sabar yang kedua, orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah mayatullah. Artinya, seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya, dan ridhonya. Adapun zat Allah tidak sama dan tidak bersama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Pada surat lain, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal 66. Keutamaan sabar yang ketiga adalah kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusan baik baginya dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapat kelapangan dia bersyukur dan itu baik baginya dan jika mendapat kesempitan dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang keempat adalah dicintai Allah Azza wa Jalla. Orang yang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran 146. Dan kalau seseorang sudah dicintai Allah, ia akan dilindungi olehnya.
Ia akan dikasihi olehnya. Ia akan dijaga Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang memusuhinya maka Allah yang akan membelanya. Hakikat sabar. Tidak seperti anggapan banyak orang bahwa sabar itu menerima segala sesuatu dengan rela atau pasrah tanpa perlawanan. Islam mengajarkan bahwa sabar yang memiliki banyak keutamaan luar biasa ini ada pada 3 hal, yaitu 1. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan, artinya seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya meskipun banyak hal yang merintangi, mulai dari kemalasan dan faktor intern lain sampai dengan celaan orang, kebencian musuh Islam, dan faktor ekstern lainnya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah, 153. 2. Sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Sholat dijalankan tetapi judi juga tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan tetapi gibah tetap jalan. Sehingga ada istilah prokem STMJ, sholat terus maksiat jalan. Hehehe. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional, seperti marah, disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang kuat, secara hakiki. Sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Muttafaq alaih. 3. Sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang. Meskipun, seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar. Banyak orang mengira, saat seseorang mendapatkan kesulitan lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya dikatakan sabar. Padahal, sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif, ia tidak statis tetapi telah didahului atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Ia menyerahkan kepada Allah. Dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana, maupun duri yang mengenainya, adalah ujian baginya. Dengan ujian itu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Muttafaq alaih. Semoga di bulan Ramadan yang juga merupakan bulan kesabaran ini kita mampu melatih kesabaran kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keutamaan sabar dan pahalanya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, saya punya pantun nih teman-teman sahabat YouTubeku. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih, ceramah saya tidaklah lama, cukup sekian terima kasih. Di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Hadirin yang saya hormati, terima kasih telah menyimak ceramah ini. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh, kami tutup ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, serta tonton video yang lainnya ya teman-teman. Matur nuwun sedoyo kemawon. Semoga sehat selalu ya. Ingat-ingat ting tung ting tung ting hehehe. Tunggu video selanjutnya teman-teman. Semangat!